Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga keadaan kalian selalu sehat, tetap ceria, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Hari ini pembelajaran tematik, kita akan belajar tema 8 tentang peristiwa alam, subtema 2 musim kemarau, pembelajaran ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama, menuliskan kalimat pujian. Yang kedua, bermain peran bersama teman. Ketiga, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Dan yang keempat, menjelaskan aturan menghemat air. Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Nah, perhatikan anak-anak. Ini ada Edo dan kawan-kawan ya, sedang berangkat ke sekolah anak-anak ya. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Anak-anak, Lani dan teman-temannya bersyukur karena hari ini cuaca sangat cerah. Mereka mengagumi alam ciptaan Tuhan anak-anak. Nah, pada musim kemarau ini memang musim panas ya, bisa kita katakan musim panas ya, dimana curah hujan itu sedikit sekali, sehingga cuaca sehari-hari itu kebanyakan cerah anak-anak ya, selalu cerah ya. Nah, sekarang kita akan belajar menuliskan kalimat pujian. Diceritakan di sini, Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum ya dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Nah, berikut ini ya. Ini karena tadi pada saat berangkat sekolah ya, Lani kagum dengan alam yang dilihat di sekelilingnya. Maka Lani menulis tentang alam ya, berkaitan dengan kalimat pujian ya. Ini adalah tulisan cerita yang ditulis oleh Lani ya. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghias langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, itulah anak-anak tulisan Lani anak-anak. Coba kalian amati kalimat yang dilingkari dengan warna biru. Merdu sekali kicauan burung itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat pujian ya, yang memuji tentang keindahan alam. Ayo anak-anak coba temukan kalimat pujian yang lain ya pada tulisan tersebut. Kita lingkari ya kalimat pujian yang kita temukan ya. Satu, ya contohnya ini ya, merdu sekali kicauan burung itu ya, ada kata merdu. Nah, ini adalah kata pujian. Kemudian iya, wangi sekali aroma bunga itu, ada kata wangi sekali. Ada lagi anak-anak, iya langitnya tampak sangat biru, indah sekali ya. Kata indah sekali itu merupakan contoh kalimat pujian ya. Jadi anak-anak, kali ini kita belajar membuat tulisan kalimat pujian untuk alam ya. Jadi kalimat pujian itu tidak hanya diperuntukkan untuk mungkin orang di sekitar kita saja, tapi bisa kita tujukan untuk alam di sekitar kita ya. Nah, baik. Sekarang kita
mencoba untuk bermain peran. Anak-anak, sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti tadi? Ya, tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk bermain peran. Bermain peran menjadi Lani dan Siti, tapi sambil membaca tulisan mereka. Yuk, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Edo dan Udin ya. Karena kamu masih di rumah, kalian bisa bermain peran dengan saudara kalian atau mungkin ayah dan bunda kalian di rumah ya. Selamat mencoba ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur benda dengan satuan tidak baku ya. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Beni menggambar cara membuatnya di atas pasir. Nah, ini anak-anak ya, coba kita amati ya. Yang ditunjukkan Beni ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menimbang benda, tapi alat tidak baku ya. Sebagai alat timbangannya adalah penggaris, kemudian juga menggunakan buku tulis. Kenapa buku tulis disebut alat ukur tidak baku? Karena buku tulis satu dengan yang lainnya ketebalannya berbeda-beda anak-anak ya. Nah, itulah dinamakan alat ukur yang tidak baku. Dan juga yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, kita praktikkan sebelumnya ini dengan menggunakan gantungan baju ya. Di sisi kanan dan kiri ada kantong plastik, kita bisa menggunakan kelereng untuk menimbangnya. Kelereng juga merupakan alat ukur tidak baku. Kenapa? Karena bisa jadi kelereng yang satu dengan kelereng yang lain itu besarnya beda, beratnya pun juga beda anak-anak ya. Tuh. Nah, ini alat menimbang dari penggaris ya. Ini alat menimbang dari gantungan baju ya. Anak-anak, kalau dalam posisi normal itu harus lurus ya, tidak boleh berat sebelah ya. Nah, sekarang coba kita berlatih ya. Coba ini kita perhatikan tabel hasil timbangan Beni ya. Kemudian setelah itu menjawab pertanyaan ya. Pertama, Beni menimbang dengan penggaris. Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Nah, ini hasil timbangannya. Nomor 1, nama benda yang ditimbangnya adalah buku tulis. Hasil timbangannya berapa buku tulis? Ternyata 5 butir kelereng. Nomor 2, benda yang ditimbang adalah tempat pensil. Hasil timbangannya adalah 8 butir kelereng. Dan nomor 3 adalah buku gambar. Hasil timbangannya 7 butir kelereng. Coba ya, dari tabel tersebut coba kita amati ya. Kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Berarti yang paling berat itu hasil timbangannya kelerengnya paling banyak kan anak? Ya, benda nomor 2 ya adalah tempat pensil ya. Nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Berarti hasil timbangannya yang kelerengnya paling sedikit anak-anak. Apa itu? Ya, buku tulis. Nomor 3, urutkan benda pada tabel di atas ya. Kita urutkan ya. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Ya, dari yang paling ringan berarti dari hasil timbangan kelereng dari yang paling sedikit ya anak-anak ya. Bendanya ya yang diurutkan bukan kelerengnya. Apa bendanya? Ya, buku tulis dulu 5 butir kelereng ya. Kemudian buku gambar ini ada 7 butir kelereng dan tempat pensil. Kemudian pertanyaan yang B, 3B, urutan benda dari yang paling berat. Yang dari paling berat tinggal balik aja ya dari jawaban A ya, yakni tempat pensil, buku gambar,
buku tulis. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Iya. Nah, kalau mudah, tadi kita sudah belajar bersama. Sekarang anak-anak praktikkan kegiatan menebang yang dilakukan Benny. Kalian bisa menggunakan benda yang ada di rumahmu ya. Apa saja yang bisa kalian timbang ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis ya. Di rumah kan ada alat-alat dapur, ada mungkin peralatan, ada mainan di rumah ya anak-anak. Mainan kalian, mungkin alat-alat kebersihan bisa kalian timbang anak-anak ya. Coba ini dari tabel sendok aluminium 2 buku tulis ya, gelas plastik 1 buku tulis, piring plastik 4 buku tulis. Coba kalian jawab di rumah ya. Benda mana yang paling berat? Benda mana yang paling ringan? Bagaimana urutan benda dari yang paling ringan dan bagaimana urutan benda dari yang paling berat? Coba kalian kerjakan, kemudian suruh mama mengoreksi pekerjaanmu ya. Oke, anak-anak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita belajar menjelaskan aturan menghemat air. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak, karena musim kemarau itu persediaan air bersih sangat terbatas ya, terutama kita yang hidup di perkotaan ini ya. Kita biasanya menggunakan jasa PDAM ya untuk air, dan itu berbayar anak-anak ya. Selain berbayar, pada musim kemarau memang persediaan airnya terbatas, jadi kita harus menghemat air ya. Nah, ini menghemat itu artinya adalah menggunakan air seperlunya, tidak boros anak-anak ya. Nah, ini Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan menggunakan air bersih. Nah, ini ya. Ini adalah daftar aturan dari Udin. Teman-teman, dengarkan dengan tenang ya. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Ya. Ini aturan penggunaan air bersih. Ya, yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Kemudian jadi tidak sampai terbuang ya airnya ya. Kemudian nomor 2, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari ya. Jadi cukup 2 kali saja. Kemudian 3, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Jadi ini memanfaatkan dengan baik ya. Kalau jalan yang berdebu biasanya debunya terbang kemana-mana, dan itu bisa mengganggu pernafasan kita. Nah, ini daripada air bekas cucian bajunya dibuang gitu aja, lebih baik digunakan untuk menyiram jalan yang berdebu ya. Nomor 4, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Nah, betul ini anak-anak ya. Nah, jadi saat kita menyabuni piring gitu ya, kita sabuni dulu semuanya, baru kita kalau sudah kita nyalakan air untuk membilas. Jadi airnya tidak terbuang sia-sia ya. Nah, sekarang apa aturan menghemat air di rumahmu? Kamu bisa menyampaikan di depan teman-temanmu, karena bisa jadi aturan menghemat air di keluarga satu dan di keluarga yang lain itu berbeda-beda anak-anak ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini berikut contoh yang lain dalam menghemat air ya. Nih, menggunakan air secukupnya saat mandi ya. Jadi tidak perlu berlama-lama. Ini apalagi biasanya kalau di bawah shower kayak gini seneng banget ya. Mandinya nggak selesai-selesai. Nah, kalau sekiranya tubuhnya sudah dibilas dengan bersih ya, mandinya sudah selesai. Jangan mainan air terus anak-anak ya. Kemudian nih, menutup keran saat sedang menyikat gigi ya. Saat menyikat, kerannya harus ditutup lagi. Baru nanti kalau kita menggunakan air untuk berkumur, bisa kita nyalakan lagi ya.
Kemudian contoh berikutnya ini menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Kenapa? Karena bekas air cucian beras itu bisa menyuburkan tanaman anak-anak ya. Jadi tanaman kita tidak kering lagi, tidak layu dan juga tambah subur. Ya, karena air bekas cucian beras itu bagi tanaman merupakan nutrisi ya. Nutrisi, minuman yang bergizi bagi tanaman ya. Jangan dibuang dibuang gitu aja. Kita manfaatkan untuk menyiram tanaman di sekitar rumah kita ya. Kemudian yang keempat, tidak membiarkan air keran terbuang. Jadi kalau bak mandinya sudah penuh ya, itu segera kita tutup anak-anak ya. Jangan lupa ditutup ya. Atau mungkin kita menyalakan kerannya saat kita mandi aja. Kalau sudah selesai mandi biar tidak lupa, langsung kita tutup ya anak-anak ya. Nah, itu anak-anak contoh-contoh lain dalam menghemat air bersih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Pesan Bu Guru, jadilah anak yang rajin beribadah, rajin belajar, suka membantu orang tua anak-anak ya. Kemudian pelajaran hari ini bisa kalian pelajari kembali bersama orang tua di rumah agar anak-anak lebih paham. Mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.